Masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan yang kuat bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan, waktu menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi sapi. Waktu cipta babi cukup berfirman jadi. Waktu cipta semua cukup berfirman dan jadi. Ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada pertimbangan, ada perhitungan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah timbang-timbang begitu, waktu Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. 3. 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Manusia diberi apa? Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. 10 tahun lalu kita berat badan baru 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang perut macam ada 3 satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Pendeta Yani kalau cukur kumis 2 hari lalu, sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu yang nona-nona baru cabut alis, gambar bagus-bagus, harapannya kan dia akan tumbuh lagi tuh. Ternyata tumbuh atau tidak? Kenapa dia tumbuh? Kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum berbeda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk ayam. Atau di Tanjung Sewa ada sekolah aja. Ayam itu ada hati kok tidak? Ada kok tidak? Dia punya nama? Ada ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu? Ya karena dia bukan ayam. 3. Manusia diberi roh yang hidup. Manusia diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu memaksa kita. Mari kita dekat-dekat dengan Tuhan Allah. Sudah lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ? Tidak. Tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepada. Gambar dan rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal, kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, diberikan kepada manusia. Betapa mulianya ciptaan. Lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus ini, Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepada. Terwaktu, dunia mau baik tergantung siapa? Manusia. Dunia mau rusak pun tergantung siapa? Manusia. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah 1 kalimat. Tolong ingat baik-baik ini kalimat. Ingat baik-baik. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas besar itu Tuhan berikan kepada manusia. Pertanyaannya jadi gampang sekarang, tolong jawab kuat-kuat dalam keyakinan kita. Kita takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara ragu ini. Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Yakin? Awas dia dengar. Saya mau tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Atau kita dengan setan bakas takut?
Saudara, kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup. Kerusakan otoritas itu. Saudara lihat dalam kisah di dalam Injil Markus, ada orang kerasukan legion. Kalau kerasukan legion, itu berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita punya teman pelayan satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Tuhan Yesus belum bicara satu kata, itu setan keluar sendiri. Tidak bicara apa-apa, setan keluar. Kita berhari-hari, jangan Yesus dan tidak keluar. Karena setan bukan takut kita punya teriakan. Setan takut otoritas Tuhan dalam hidup. Dan otoritas itu rusak. Kenapa otoritas itu rusak? D-O-S-A dibaca? Dosa itu yang buat otoritas itu rusak. Pengertian dosa di Firdaus itu ringan saja. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Dosa. Manusia ini dibatasi, tapi dia mau melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas itu dosa. Lalu setelah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh? Mari kita lihat. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami dua pergeseran yang serius. Satu, tubuh yang terkontaminasi dosa itu melecehkan perempuan. Ada. Kenapa kau makan dulu? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih untuk masalah. Sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Pakai bahasa yang berbeda, dia bilang, Hawa, engkau punya daging, itu sapu daging. Engkau punya tulang, sapu tulang. Kalau engkau sakit, saya pun sakit. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia pasti kesannya gampang. Hari ini kalau masih ada laki-laki yang anggap remeh perempuan, minta maaf, engkau terkontaminasi dosa. Saya mau materi menjelang memilih pilih. Dia bilang, perempuan harus bangkit, kita dapat 30%. Jangan bangga di 30%. Mestinya 100% untuk perempuan itu tidak apa-apa. Kenapa mau dikasih hanya yang 30%? Bertarung supaya 100 tidak apa-apa. Jangan mau dikasih. Kenapa sekarang? Saudara, kalau hari ini kita kasih sekolah yang anak laki-laki, yang perempuan kita tidak kasih sekolah, bukan maaf, kita terkontaminasi terus. Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, perempuan kamu sekolah tinggi-tinggi juga sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Itu tubuh bermasalah dengan dosa itu. Tuhan menciptakan manusia perempuan itu sebagai artinya bahwa laki-laki tidak akan pernah mencapai tujuannya kalau tanpa didukung oleh seorang perempuan. Tepuk tangan saja tidak apa-apa. Ya kalau orang tolong kita, ya minimal terima kasih, minimal. Terima kasih itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu, suami mana yang pagi-pagi istrinya siap sarapan dan dengan yakin dia bilang, saya terima kasih. Ada? Saya saudara ragu ini. Ini suami orang, istri siap sarapan, orang tidak terima kasih. Tapi istri kantor makan di warung, sudah bayar lagi terima kasih lagi.
Kadang janji itu mbak, yo besok saya datang lagi. Ada begitu di Tanjung Selo. Dia ada ikut di mana sekarang? Itu bapak pakai baju warna apa? Bapak-bapak. Coba sebentar malam, sudah. Coba ibu siap makan. Coba bapak dengan yakin bilang, saya yakin pasti ibu pikir. Pasti ibu pikir dua. Yang pertama pasti ibu pikir begini, tidak tahu roh apa lagi. Atau yang kedua, jangan sampai ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Kita ini terlalu melecehkan perempuan, terlalu. Saudara-saudara, saya tadi pendeta tahun 2024, baru tadi saya dari pendeta tahun 2024 melayani 8 NTT di Pulau Sam. Waktu itu baru menikah waktu itu. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, dia orang pendeta, yo makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak yang tidak betul ini. Lalu mereka ke rumah pelayan, ke pastor, saya sementara sapu-sapu dia makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak tidak betul ini. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin? Pendeta bilang kami otak tidak betul. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul yang pakaian kotor di sini, dia kawin di sini. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Tahu juga. Hanya orang yang otak tidak betul ya. Rumah kotor di sini, dia bilang tunggu saya kawin. Bahwa pada akhirnya ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus cuci, harus melakukan pekerjaan rumah. Bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu dua-dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Kalau telanjang ikut Tuhan, telanjang ikut, tidak ada masalah. Hari ini kita pakai pakaian mahal-mahal, bayar malah berkali-kali, tapi masalah kok banyak sekali. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Jadi setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oke juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah, gelap lagi. Bisa. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Sama atau beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan K dan akhiran A, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang sama kan? Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Oh, ini kebenaran ya. Kalau Yesus lahir bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau surga disiapkan bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Oh, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan?
Benar atau kebetulan? Saudara kalau ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi, saudara seolah-olah dipaksa untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu indah lah, tidak. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, tidak dapat deh. Sayang, yang keriting itu dibelai-belai. Sasa sayang. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Kau kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Memang tidak pernah salah. Hari ini bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan saya berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik mesti tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Orang hanya telan hingga malam. Nanti asam lambung naik baru sakit, baru bilang dalam nama Yesus. Saudara, apa pentingnya bagi perjumpaan? Pengaruh itu kuat, sangat kuat. Kenapa? Cara pandang kita kepada kemanusiaan makin rusak. Kita tanya orang tua, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Kerja di mana sekarang? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal yang 1 itu apa? Cara kita menghargai orang ini karena punya jabatan, karena punya ini, punya itu. Saya kadang-kadang merefleksi, saya pendeta ini kadang-kadang materialistis sekali. Kalau pergi sembahyang kasih orang kaya itu, Bapak kita mau sembahyang, ya, untuk istri, untuk anak-anak, untuk usaha. Hampir-hampir dia tidak ngomong, kita yang ngomong kembali. Kalau sembahyang di orang miskin, kita bilang, nenek tutup mata kita berdoa. Kalau mati juga itu Tuhan berkenan dengan hidup. Kita pilih-pilih itu, tidak bagus itu. Yang begitu ditanya semua. Ajar satu yang macam ini. Saudara, saya punya video satu, beberapa pendeta protes. Mana sekali, kan kita mau bikin itu video. Itu saya mau bikin. Kalau Bapak tidak mau bikin sendiri video ya. Itu saya punya. Saya cerita, ada di satu acara pendeta datang, ada nenek-nenek tua di sana satu bilang, pendeta tanggal 14 bisa pimpin di rumah di Batas. Pendeta bilang, aduh, itu kita ada acara, itu sudah jatuh. Nanti pendeta tua saja yang pimpin boleh kan? Oh boleh Pak. Ambil makanan, duduk basa-basi pendeta tanya, nenek mau acara apa di rumah? Terus pendeta tidak. Saya punya anak yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank. Ada rencana mau titip berkat sedikit. Terus pendeta bilang, sabar nenek, tanggal berapa dulu? Nenek bilang tanggal 14. Oh saya kira bilang tadi tanggal 4. Kalau 4 saya sibuk, tapi yang 14 boleh. Jangan ikut pendeta yang dia kan. Kita ini suka memilih, tidak bagus ini. Ini mau ada kasih apa di situ, kasih apa yang pilih-pilih. Kasih yang pilih-pilih. Saudara, saya ingat tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kuba. Saya pergi sekolah teologi di Kuba. Sebagai laki-laki normal,
Saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi bukan tidak ada yang suka saya. Dulu kan belum ada handphone, jadi kita suka titip salam. Non, salam kopi teman. Dia kasih non, ada salam dari Yandi. Aduh, dia punya jawaban dari Yandi itu orang apa, dari mana? Dia kira saya orang gila bukan? Orang kasih tahu, oh Yandi itu orang timur dari Soe. Dia bilang, tapi dia itu calon pendeta itu orang baik itu. Perbaiki keturunan. Dia kira saya keturunan orang Bermuda. Saya simpan. Saya sekolah baik-baik jadi pendeta per hari ini di mana-mana di seluruh Indonesia, di luar negeri bersama pendeta Yandi. Bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang tolak itu. Malam-malam messenger. Hampir saya abaikan. Tapi penasaran juga ya. Jangan begitu. Apa poinnya? Dengar. Kalau hari ini masih ada orang Jawa merasa lebih baik dari orang Timur, tubuhmu terkontaminasi. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, Anda bermasalah dengan tubuhmu, Anda tidak ada. Kalau hari ini mereka yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, Anda bermasalah. Kenapa menjadi Timur, menjadi Dayak, menjadi Sumatera, menjadi Jawa, kita tidak pernah memilih. Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya Yandi mau Timur atau Eropa. Dia tidak langsung jadi. Itu bicara tentang kemanusiaan. Lalu bagaimana kita tidak saling menyambut, tidak saling menerima satu dengan lain? Kebenaran macam apa? Kasih macam apa yang macam begitu? Itu pertama. Kedua, roh, bagus, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berbeda. Saudara, tema Natal tahun 2024 itu adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Kisah dalam Injil Lukas pasal 2, kita baca ayat 8 tentang gembala-gembala. Orang suka bertanya, kenapa harus digembala kenapa harus di padang dan bukan di istana raja? Kisah dalam Lukas pasal 2 tentang gembala-gembala tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Di padang itu Kain dan Habel, kakak adik mestinya berbagi kasih. Di padang itu mereka mesti menikmati keindahan alam semesta. Tapi justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya. Kenapa dia membunuh adiknya Habel? Perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi begitu. Kalau antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang, orang tidak pikir mana orang tua, mana saudara, mana kakak, mana adik. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana persaudaraan kita bermasalah. Di tempat di mana persaudaraan kita penuh dengan kepalsuan. Perdamaian mesti dinyanyikan. Saudara tahu, tadi siang saya bilang, tidak semua senyum tulus. Kita bilang slow, kita lewat bersebalik. Ada begitu di tangan saya. Kita masuk gereja, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami laki-laki kalau duduk sama-sama. Mayoritas, bukan semua, kalau ada yang baik saja.
Kalau ada perempuan cantik satu masuk, serempak kami punya kepala begitu. Tapi kalau istri ada duduk di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang laki-laki. Tapi perempuan melihat perempuan dalam gereja sekalipun. Kita duduk sama-sama ini, perempuan, ibu-ibu duduk sama-sama. Kalau laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif sedikit saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan gigi. Untuk kasih tahu, memang di sebelah dia pakai siku begitu. Di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di Tanjung Selor aja. Yang ikut ibadah sini juga ada. Boleh tunjuk dia. Bayangkan ini, persaudaraan kita kadang-kadang tidak aman bahkan di dalam gereja. Terus ini, saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jawab, mau lihat dekatnya tetap cantik. Diorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Bekerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat terus berbuka. Baru kita naik tangga terakhir dengan santun sekali diorang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Karena persaudaraan itu jangan pencitraan. Amin kok. Kerja kami kebiasaan berdiri mungkin di mana-mana sama. Habis ibadah itu kan jabat tangan toh. Jabat tangan. Di Tanjung Selor begitu toh. Saya paling jengkel 2 orang yang suka jabat tangan dengan cara ini. Satu itu kalau orang datang hanya sama ujung saja. Najis kan? Tidak usah saling. Yang kedua saya tidak suka kalau dia pegang tangan dengan kita tapi mata di orang lain. Iya bapak nanti. Lihat dia punya mata. Nah sekarang saya mau tanya, di Tanjung Selor ini persaudaraan aman? Suami istri aman? Suami penghati bisa dikasih di istri? Tidak ada pola rumit? Tidak saya tanya ini. Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar? Dengan mama mantu? Saya coba kurang aman dan bertua. Persaudaraan. Saudara-saudara, kenapa Kain tega membunuh adik Lahab? Iri hati. Orang yang jiwanya bermasalah itu suka iri hati. Tahu iri hati? Coba angkat tangan yang iri hati. Di sini tidak. Luar biasa. Sedikit lagi di dunia kiamat mesti iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Pak Obed rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Pak Obed untung lebih banyak. Maksudnya begitu. Ada 2 orang yang sama-sama suka iri hati dan dua berbuat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dan dua suka iri hati, Tuhan suruh malaikat. Malaikat urus dulu. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu 2 yang suka iri hati, jadi Tuhan bilang hanya satu yang berdoa, yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat.
Jadi kalau Pak Obed minta motor 1, pendeta Yandi dapat motor. Di antara kamu dua siapa mau berdoa? Baik kamu dia mau. Bahaya ini. Masa begini? Tapi kan harus berdoa. Kami buat tarik keluar. Di antara kami dua siapa yang harus berdoa? Ternyata waktu tarik begini, saya yang harus berdoa. Saya pikir, kalau saya minta kaya nanti Pak Obed lebih. Hari ini setelah pikir-pikir saya berdoa, sudah Tuhan, kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya buta 1, Pak Obed buta. Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang dia orang buta. Iri hati. Pulang dari sini jalan kaki ada orang bawa motor hampir tabrak dia di sini sedikit 50 meter itu orang jatuh. Dia bilang apa? Mampus. Cek begini dia punya papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, susah sekali lihat orang di Tanjung Selor ada. Orang yang suka, orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang yang jiwanya bermasalah itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang, mama tolong cek dulu, cek apa? Yang kredit kah cash? Terlalu kepo dengan orang punya urusan. Ada begitu di Tanjung Selor. Itu ibu ada di sini. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku. Saudara-saudara, dengar ini. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, kebaikan dibalas kebaikan, itu karakter manusiawi. Tidak usah pergi ke gereja, tidak usah ada agama. Semua manusia tahu kalau Bapak buat baik ke saya balas Bapak dengan kebaikan. Manusiawi. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tetapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi di dalam hidup. Itu kita ingat saudara-saudara, iblis itu hanya menawarkan, dia tidak pernah memaksa. Kita mengambil keputusan. Tiga, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kenapa ya? Kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa dia tanya? Ini pertanyaan ini sekaligus mengirim pesan. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Tolong bertanggungjawabkan. Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu mana? Adam kalau tahu begitu Adam selesai. Dia langsung. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini di luar Tuhan. Siapa suruh kamu makan itu Tuhan? Dalam waktu tolak baku heran begitu Tuhan. Kau sambil baku. Tuhan biar kamu bersih. Tuhan kasih pakaian. Tuhan kasih mana? Tapi kemudian Tuhan bilang, keluarlah engkau dari Firdaus. Hubungan dengan Tuhan terputus. Disitulah kematian. Saya tanya anak-anak sekolah ini, anak sekolah ini, apa sih beda orang hidup dan orang mati? Jangan jawabannya, tapi 3 jawaban ini menarik. 1,
Orang begini, pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja, tapi orang mati tidak bisa ke gereja, betul? Betul. Tidak ada orang mati pas hari Minggu dia bilang, tolong bawa saya dulu ke gereja. Betul betul. Tapi saya bilang, anak-anak kamu ngomong yang betul. Kenapa pendeta? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu langsung mati? Saya pendeta Kimi, gereja masih ini. Tata ibadah kematian kami itu pemakaman itu, kalau jenazah sudah ada di dalam di bawah rumah itu, pendeta akan sudah. Mari kita memakamkan jenazah itu sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah. Tapi siapa di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup, sesungguhnya dia sudah. Kita di sini hidup semua. Kenapa dalam ibadah ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Apakah ini mama janda semua? Kan saya hanya tanya. Saudara, memang itu penting. Itu penting. Ada banyak laki-laki orang tidak ke gereja. Waktu masih muda, jemput dia punya pacar, rajin ke gereja. Sudah menikah, dia tidak pergi. Pendeta cari dia, Bapak, kenapa dulu rajin kok setelah menikah malas ke gereja? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama dengan saya juga. Jadi kalau istri sudah makan sama dia, bapak sudah makan. Saya bilang, hei bapak, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin saya tanya, Obe, yo kemana? WC, titip pak. Masing-masing pergi sendiri. Tapi ini ibu-ibu dorang ini juga satu. Ini ibu-ibu dorang ini cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Dia bilang, pendeta, tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa ambil resiko? Saudara-saudara, ada dua rumah jauh dari gereja. Jauh dari gereja. Satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan itu datang bilang laki-laki, kakak, hari Minggu itu jemput kau punya saudara perempuan, antar dulu ke sekolah minggu. Oh itu datang. Hari Minggu dia jemput, bawa yang perempuan ke sekolah minggu. Sampai sekolah minggu, yang perempuan ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar. Tunggu, pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja itu ikut katekisasi di gereja, yang laki-laki jemput antar ke gereja, yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki cerita-cerita merokok di luar. Rupa-rupanya perempuan berjodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Mau melayani dimanapun, mau hujan, badai, angin, yang suami tetap antar. Tapi sampai sana dia tidak masuk. Istri masuk pimpin, dia main kartu di luar. Pulang-pulang sama-sama. Satu waktu dua mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus berdiri di depan pintu. Lihat ibu ini sampai Simon Petrus bilang, "Selalu ibu, mari silakan masuk." Lihat istrinya masuk, suaminya juga cepat-cepat. Suami mau masuk, Simon bilang, "Bapak sabar, Bapak sabar." Kenapa? Bapak sabar dulu. Simon, itu satu istri, saya tahu Bapak. Nah, kenapa tahan saya? Bapak, saya tahu yang masuk itu Bapak punya istri. Tapi selama ini kan Bapak hanya antar-antar saja kan? Jadi minta maaf hari ini Bapak hanya antar. Bapak punya tempat di sebelah itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar?
ada sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang sudah mati 3 hari kita dalam kubur terus dia bilang bubur juga baik. Tidak. Tapi saudara tahu, banyak kali kita ini orang tua masih hidup kita tidak urus. Tidak urus. Susah dia sengsara di sana kita tidak urus. Mati pergi bawa bayi. Siapa mau makan? Orang tua di kampung rumah miring-miring, anak-anak di kota tidak urus. Pas orang tua mati, kuburan dari keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel yang masih hidup itu yang urus. Di kota begini tidak, tapi di kampung itu ada orang tua yang jalan tidak ada alas sepatu, tidak alas kaki. Kaki kosong itu sampai jari kaki terbuka. Pas dia meninggal, dorang beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di kaki? Akhirnya itu sepatu hanya sandal saja. Nah, sepatu posisi begini kita mau beli, posisi begini mau kita beli. Dia mau naik begini. Kacau lah. Yang hidup itu yang urus. Orang tuh ini demi cinta kasih. Saya paling jengkel kalau ada jemaat ini kalau orang tua meninggal, orang lain yang urus. Tapi su meninggal ini dia yang tidak urus itu yang duduk di kepala. Bukan kepala orang mati. Itu baru lihat pejabat satu datang dia paling sedih. Stop, tidak senang. Sengaja saya protes beberapa orang. Ada kebiasaan orang saya berharap di sini tidak ada ya. Kalau ada lebih baik itu yang pendeta dulu. Ada yang mati di dalam peti orang taruh semua, termasuk Alkitab, terjemahan baru, jilid 2. Saya bilang kasih keluar. Orang bilang bapak kasih keluar kenapa? Yang dia hidup saja tidak baca. Yang dia hidup tidak mati kita taruh. Kedua, ada kebiasaan orang-orang tertentu ini. Orang sudah mati nanti lewat beberapa waktu kemudian orang bikin rumah-rumahan dari dus, mobil dari dus, uang palsu, orang bakar. Saya tanya, supaya kenapa? Supaya dia jangan susah di sana. Kan ini orang tua ini. Masa kasih dia mobil-mobilan? Memangnya di sana dia mobil. Ini orang tua ini. Dia bilang, masa kasih rumah-rumah? Memangnya dia mau petak ubat di sana? Mau kasih itu kasih mobil betul. Ada Innova, bakar. Ada Alfa di rumah. Ada mobil dinas di rumah. Mungkin dulu belum mantan pejabat kan? Bakar. Jangan kasih rumah dari dus. Rumah tempat kita tinggal. Bila perlu tetangga punya rumah. Supaya kalau dia sendiri di rumah rasa sepi kan jalan-jalan di tetangga. Supaya lebih rame, mungkin lebih baik ada mall. Hidup yang kita urus, nanti tidak usah. Saya marah satu anak ini, agar selalu tutup peti sudah, bapak pendeta sabar sedikit. Jangan pergi di sebelah sudah. Oh, sabar sedikit. Iya, kenapa tidak boleh tutup? Masih ambil dulu punya kacamata. Sudah dia ada kacamata. Itu siapa yang juga berkacamata? Yang dia hidup itu yang urus. Mati mau kenapa?
Ketiga, kalau seorang ibu bilang saya menjadi papa, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Betul. Kalau orang mati bisa bicara, pada waktu dia mati kita mau ganti jas. Untuk kita buka tuh tidak pakai, mau kasih mandi, buka sampai sini. Wah! Ini jadi. Betul atau tidak? Dia pas saja. Tapi ada banyak jemaat ketemu saya bilang begini, Bapak, pendeta, yuk. Tadi malam nenek ada datang. Saya tanya sama Bu Nenek, kita punya nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu lagi tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Ya betul, orang mati bisa ngomong atau tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa Bu Nenek? Kalau saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel. Nenek tukang judi begini. Nenek kita suruh polisi dan tangkap saja. Kita kalau mau Kristen itu Kristen betul-betul berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Kekristenan itu bertingkat-tingkat, ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Tingkat pertama beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Terus Pak kawan di sebelah 3, 2, 1. Beragama tapi tidak beriman. Ada agama, untuk agama dia sudah beragama. Untuk baptis mungkin dia 7 kali, 8 kali. Beriman belum tentu. Kenapa? Kita ini masih takut pada hal-hal yang tidak baik. Saya biasa bilang, kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Saudara yakin kalau tangan gatal dapat uang? Kalau tangan kanan gatal itu artinya dapat uang, maka orang Korea itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kamu gatal kerja. Saya mau materi di banyak tempat di Indonesia. Habis dengan penelitian boleh kita foto-foto? Boleh. Pas mau foto ada yang lain, jangan 3 orang. Jangan. Nanti kalau foto 3, yang foto yang mati. Kalau foto 3 orang 1 mati, kalau ada 3 kandidat tunggu doa sahabat. Kristen ada orang saya melayani di jemaat yang ada banyak tentunya toko. Saya marah doa. Ini Kristen itu, iya. Doa meyakini hidup Tuhan atur, berkat Tuhan atur. Betul. Tapi di depan toko ada itu kucing yang saya saya begini lah. Satu kita begini, ada begini di sana. Apa yang kita begini? Saudara tahu, saya tidak tahu di sini. Kami besar dalam satu kebiasaan. Kalau keluar dari rumah, jalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Sama kita ambil. Saudara yakin kalau batu itu menyelesaikan berat? Oh, berpikir ini gedung ada toilet. Tutup, kasih turun batu. Bayangkan sudah tinggal di kota sudah Kristen lagi, beragama tapi tidak beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Bertobat tapi tidak berbuah. Terus kawan di sebelah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuat itu hanya bicara tentang masa lalu. Bagi dia tidak ada masa depan. Ibadah dia bangun dia bilang,
waktu tahun 1970 pindah ke satu tempat pulang lagi waktu tahun 1970 pindah ke satu pulang lagi waktu tahun 1970. Satu waktu dia baru bangun orang bilang 1970. Ketiga, tingkat yang paling tinggi dalam kekristenan adalah berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Berbuah. Dan satu hal di sebelah, 1, 2, 3. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, berbuah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan ya kepada Bapa. Sekarang saya tanya, boleh jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang susah atau gampang susah? Itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Ranting yang melekat kepada pohonnya buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya tahu banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Alpukat plastik? Enak? Nah saudara lihat sekarang tubuh jiwa roh yang sudah rusak itu tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam punya berapa kehidupan? Sementara manusia punya berapa? Maka dicarilah kira-kira siapa di dunia ini yang ada tubuh jiwa roh tapi tidak berdosa. Dapat? Dapat? Itu yang membuat Tuhan mau datang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Karena tidak berdosa itulah kejahatan dosa kita ditimbulkan. Sudah kita tanya. Kalau begitu cari Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya sekedar untuk sembuh dari penyakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, walaupun bisa dibuat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan itu, malah lebih sehat dari Tuhan. Yang biasa mabuk itu, sudah biasa mabuk. Dia mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, sudah sedikit minum-minuman dia tidak tahu sakit. Kita yang mabuk kenal Tuhan ini dulu dekat AC pulang pilih. Jangan cari Tuhan hanya untuk dapat kekayaan. Tuhan datang di dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dorang punya rumah dan tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu Natal saja pakai tanya dia yang jual, boleh bayar 6 kali. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Menebus dan menyelamatkan saya. Kasih kalau bisa kan? 1, 2, 3. Menebus dan menyelamatkan saya. Kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di.
Saudara lihat, waktu Yesus lahir, malaikat-malaikat bilang, jangan takut. Aku memerintahkan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari itu telah lahir bagimu Yerusalem. Kalimat itu terulang ketika di Golgota penjahat itu bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama kamu dalam Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan tidak terpakai. Inti kehidupan tidak ada. Untuk apa badan bagus-bagus pakai ketat-ketat hidup kaya raya mati masuk neraka? Kurus-kurus susah-susah yang mati masuk surga, mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, susah-susah mati surga, mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada toko keliling semua hamba Tuhan yang ada di Tanjung Serow berdoa supaya dia ada toko. Sudah ada toko, hari Minggu tidak ke gereja. Pendeta tanya, Pak, kenapa tidak ke gereja? Toko siapa jaga Tuhan sudah. Itu baru kasih toko, belum tambah batu bara. Di sini ada ASN. Dulu masih honor ini keliling semua gereja. Persekutuan gereja-gereja yang ada di sini pergi semua. Berdoa supaya bisa diterima dari ASN. Setelah diterima bikin syukuran. Itu gaji pertama untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini tidak lagi. Kita ini kadang-kadang aneh betul. Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Bagaimana kita begitu? Saudara-saudara, mestinya setelah kita ditebus, kita kan sudah kembali pada ciptaan yang tadi, yang ada, yang baik. Kenapa? Waktu kita semua jatuh dalam dosa, siapa yang berani paksa Tuhan Allah untuk datang menyelamatkan? Siapa? Jadi kalau dia sampai datang ke dunia, itu hanya karena kasih. Kalau bukan kasih, hanya sampai di situ saja. 1-3 tahun yang berlalu. Tuhan berinisiatif. Tapi memang kita mesti banyak-banyak menyanyi lagu rohani, mesti banyak lagu rohani. Ada orang yang kita menyanyi ini, mati dekat Tuhan. Dia hanya ini. Kelihatan rohani tapi tidak tahu. Lagu dunia dia tidak, lagu surga, lagu rohani tidak tahu. Tapi yang lagu dunia yang lain dia situ dia tahu semua. Jangan balik. Mesti bayangkan kalau Tuhan tidak ada kasih buat kita. Kasih itu diberikan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis toh? Gratis atau tidak? Ukurannya itu begini. Ini Bapak bisa dapat cek handphone asal ganti 1.000 gratis. Tidak. Harganya 1.000 tetap bayar. Oke, Bapak tidak usah bayar. Tolong tutup pintu saja, dapat telepon gratis. Tapi kan tidak bayar. Yang dia punya nama gratis itu begini. Kasih kembali.
bagikan kisah ini dengan selalu bilang begini, dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Terus orang pertama ini bilang begini, anggap saja satu hari kita bikin dosa 3 kali. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90, masih sedikit. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080, taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan umur sendiri. Pendeta Yandi umur 48 kali 1000. 48.000. Di satu surga itu pendeta yang ketahuan. Bisa. Izin Bapak usia berapa sekarang? Iya. 27 kali 1000. Bisa masuk surga. Jangan tanya yang usia lebih tinggi dari kami. Ngeri. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa dihitung. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitas. Hati-hati sekali. Bukan karena kau langsung gini semua karena anugerah diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita. Kebaikan kita itu hanya sebuah ungkapan syukur. Saya coba kasih contoh. Ini permisi, anggap saja saya dengan kakak ini kami berdua tidak kenal. Memang kami saya dapat beliau punya nomor telepon. Saya telepon beliau. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jembatan Gubernur. Kira-kira belum atau tidak? Atau tidak? Kami belum tidak kenal. Dia ada piara ayam 1 ekor di rumah. Saya pergi ke rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Saya ganti pertanyaan. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau tidak? Saya beli kasih dia mobil baru 1. Toyota Alphard. Cuma-cuma. Waktu dia dapat cuma-cuma. Ada perubahan yang perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam atau tidak? Saya beri di rumah ada ayam satu dia kasih kopi. Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Karena dia telah menerima lebih dahulu kasih kamu. Itu kita tidak mau lagi pilih-pilih. Kita sadar. Kita ini sadar. Kesadaran kita bisa satu-satu turun terima kasih. Engkau mendapatkan. Itu yang bikin kita kemudian sekarang selalu yang dari suasana. Kenapa kita tidak bisa tidur bersama-sama? Kenapa kita tidak mau melayani bersama? Kenapa kita membesarkan gereja dan bukan membesarkan nama Tuhan? Kenapa kita bawa pada diri kita dan bukan datang kepada Tuhan? Ini persoalan. Persoalan yang serius begitu. Itu refleksi kita. Kita ciptaan luar biasa. Pakai itu semua. Sekarang setan takut kita takut sekali. Ada ibu hamil di kampung ini keluar malam bukan berdoa, taruh paku di situ. Saya bilang setan harus takut paku. Kalau setan takut paku maka lebih baik gaji semua beli paku. Saya di sini taruh paku, sisir besi,
gunting. Saya bilang itu kepala atau toko bangunan. Sampai saat ini mungkin bulan Desember kami di gereja, hujan belum turun nih, belum turun. Takut musim kering akan ke gereja di musim berikutnya. Saya bilang hujan belum turun. Mereka bilang proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek yang hujan turun Pak? Akhir tahun begini, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca, pantulkan cahaya. Saya bayangkan begitu. Ternyata dia bilang, bukan penelitian. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas hujan tidak turun. Sebenarnya itu celana dalam merek apa? Kalau hujan bisa ditutup itu, izin Pak Wakil, kota Jakarta tidak akan pernah banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Dan live streaming gubernur itu. Pusinglah kita begini. Kalau kita percaya bahwa kasih karunia itu kita sudah terima karena kasih yang besar. Oh, mestinya kita sudah. Saudara tahu, tadi saya jelaskan tentang kasih. Saya omonginnya sudah dan kita bilang sudah. Dan kasih itu kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Ibu-ibu di sini hanya SMP. Yang lain ini SMP semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit sehat. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu sakit melahirkan, bahkan kami suami saja tidak tolong. Ibu sakit di dalam kamar bersalin itu, kami suami hanya taruh tangan ke kepala baru bilang, Yesus. Sudah Yesus lagi kami bayangkan, ini anak muka itu siapa? Nih, tolong kasih tahu kita punya anak-anak, ibu punya anak-anak, kasih tahu anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun, orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 subuh pun masih ada orang tua yang begini kan? Dalam keadaan sempoyongan tidak tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu penyanyi itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk baru mau gigi. Jangan dipersoalkan. Anak-anak ini lahir kan dia belum bisa bicara toh? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes. Orang tua aja dia punya anak itu kalimat bicara satu-satu suku kata pa. Waktu dia sudah remaja, waktu dia sudah pemuda, suka bicara dengan orang tua. Ada suka. Mereka lebih suka bicara dengan tenang. Susah-susah kita kasih besar, ada bicara. Sudah tahu bicara, lebih suka bicara dengan tenang. Kenapa kasih makan dia? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama satu motif. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak itu lahir tidak bisa jalan. Atau siapa punya anak yang lahir langsung putar ke kiri. Orang tua ajar itu anak jalan, pegang di tangan baru bilang, tak. Sudah pemuda, sudah bisa jalan. Suka jalan dengan orang tua? Dia lebih suka jalan dengan?
Kenapa kasih makan itu manusia? Kenapa coba? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terbatas. Terus kawan di sana. 1, 2, 3. Orang tua itu seringkali bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul? Orang tua kalau sampai ngomong ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai standing. Tapi orang berutang demi anak-anak mereka sekolah. Betul? Kirim itu anak sekolah di Surabaya. Ada telepon. Rata-rata dia telepon pada waktu tahu juga. Uang habis ini pagi-pagi 4:30. Mama punya handphone kini. Halo cewek. Iya mama. Mama ada baik-baik. Iya kenapa cewek? Tadi malam cucu mimpi mama. Mama sudah mau berapa bilang saya. Kita pulang sudah suka satu perempuan, sudah suka laki-laki, satu laki-laki, paksa orang tua urus nikah. Kasihan orang. Lama-lama orang menjadi sendiri. Apa kerinduan terbesar dari orang tua? Berkumpul kembali dengan anak-anak yang dikasih. Tapi saya tinggal papa mama sendiri dulu. Anak-anak yang dilahirkan banyak-banyak dulu. Kasih tahu anak-anak. Dulu kamu baru lahir itu kamu masih kecil. Waktu kamu pilek, tidak ada orang tua pakai tisu. Dong pakai apa? Waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Sekarang, ketika mereka lanjut usia, ada di tempat tidur, ada di kursi roda, ada anak kandung urus orang tua. Anak kandung kumpul uang, minta orang di kampung datang urus di rumah papa mama. Alasannya hanya satu kata. Apa itu? Tidak pernah urus orang tua. Telepon jarang. Online berjam-jam. Tapi orang tua pas mati dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Kubur saja. Orang tua melahirkan kita banyak kali. 5, 6, 7. Tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi 5, 6, 7 anak yang sukses. Ada kemungkinan mereka bisa titipkan orang tua di tanggung jawab. Siapa yang sudah titip dan rencana titip, bakal hari ini kita titip orang, besok-besok kita pelajari titip kita. Hidup ini hanya tugas siapa titip siapa. Kita investigasi sih. Saya mau tanya sih, kakak minta maaf berapa bersaudara? Ya, 5 atau berapa saudara? Anak bersaudara. Kakak ini berapa? 5, 4. Mama satu orang bisa besarkan kita 4 orang. Tapi kita 4, 5 orang yang sudah sukses. Belum tentu bisa urus mama. Saya ini nama orang kenal namanya Yani. Saya punya nama di KTP itu Joseph Andreas. Kenapa? Saya lahir kira-kira 48 tahun lalu di satu tempat yang sekarang jadi panti asuhan. Waktu itu mama melahirkan saya keadaan buta berdua mata yang separuh mata belum. Pemilik tempat itu namanya Joseph Andreas Christian. Beliau masih muda. Tahu bahwa ibu yang lumpuh dan buta itu melahirkan anak laki-laki. Pak Joseph Andreas bilang kasih saya punya nama itu anak laki-laki. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh.
Maka gua bisa lihat seperti yang nunggu pulih kembali, maka sekarang umur 70 tahun masih sehat. Rupa-rupanya di waktu hamil awal sebelum sakit, mama mau saya dipanggil Yanti. Tetapi oleh peristiwa itu, surat-surat semua sudah lama Joseph Andreas. Makanya dia menjadi panggilan mama di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, saya ingat bagaimana seorang ibu yang lumpuh dan buta melahirkan. Yang sehat saja melahirkan sakitnya. Apalagi saya berpikir dalam hati, saya bilang kepada istri, ingat mama tidak ada salah. Kalau dia marah, kalau dia apapun yang dia lakukan terima, tidak bisa kita balas. Kita bayangkan satu lagu dunia, tapi kita menjadi baru. Kasih itu itu baru manusia. Hari ini saya tutup apa? Kalau hari ini saudara bertanya kepada Yesus, Yesus, seperti apa kalau kau mengasihi Tuhan Yesus tidak salah. Kalau hari ini saudara bertanya Yesus, seperti apa kalau kau mengasihi aku? Yesus tidak jawab. Dia meletakkan tangan yang kayu salib. Tidak bisa dinarasikan dengan kata-kata. Kita tunggu kata